adik-adik, apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Selamat datang dalam ibadah sekolah minggu remaja kita pada hari ini. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita datang memuji Tuhan. Tidak lupa juga kita siapkan Alkitab kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu remaja kami. Biarlah ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya boleh jadi seturut dengan kasih penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Nilus. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, di pagi yang indah ini kami anak-anak sekolah minggu datang tunduk kepala seraya menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan, di mana Tuhan Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam ini sehingga pagi ini kami boleh waktu yang tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali
Maka sama-sama berkumpul untuk memuji muliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Di dalamnya Tuhan kami akan membaca, mendengar akan cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami, sehingga firman yang akan kami dengar itu boleh kami ucapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan lewat cerita firman Tuhan hari ini, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran pasal 3 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru, sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berseru Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allahku. Lalu berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikannya dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka, yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang-orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya, adik-adik, sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan sambil menyambut dan memelihara itu dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini, yaitu Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai dengan Keluaran pasal 3 ayat 12, kita sudah baca bersama-sama. Judulnya adalah Musa diutus. Nah, adik-adik remaja yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin bertanya kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik, siapa yang pernah diminta mama dan papa untuk melakukan suatu pekerjaan, misalnya menyapu halaman, mencuci piring,
atau menjaga adik, bahkan membelikan sesuatu orang tua di warung. Nah, siapa yang bisa sering lakukan itu di rumah? Ya. Nah, ya, adik-adik, saya bersyukur bahwa adik-adik ketika disuruh oleh papa dan mama untuk melakukan suatu pekerjaan di rumah, semua adik-adik tidak ada yang membantah, tidak ada yang melawan, semuanya dikerjakan dengan baik. Ya. Nah, adik-adik remaja dan adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini Kakak Nilus akan bercerita pada adik-adik tentang bangsa Israel yang hidup dalam perbudakan di tanah Mesir. Nah, ada yang tahu apa arti perbudakan? Ya, perbudakan artinya hidup yang tidak punya kebebasan karena diatur oleh orang lain. Ya, disuruh bekerja keras tanpa dibayar atau diupah. Dipaksa melakukan pekerjaan yang berat. Hidup hanya bekerja untuk kepentingan orang lain. Pokoknya nggak enak lah. Ya, kita dipaksa bekerja. Ya, adik-adik ingat ketika zaman penjajahan Belanda, Portugis, Jepang di Indonesia, ya, orang-orang Indonesia disuruh bekerja keras, suruh kerja paksa tanpa dibayar. Nah, sama dengan itu ketika adik-adik belajar di sekolah tentang sejarah. Nah, sama juga ketika adik-adik mendengar belajar sejarah tentang bangsa kita yang pernah dijajah. Nah, seperti juga itu yang dialami oleh bangsa Mesir. Nah, pada waktu itu bangsa Israel hidup dalam perbudakan di negeri Mesir. Mereka ditindas, ya, mendapat perlakuan yang kejam, serta dipaksa bekerja berat dari pagi sampai malam oleh orang Mesir. Ya, bangsa Israel yang menderita kemudian mengadu dan meminta tolong kepada Allah. Allah mendengar teriakan mereka, meminta tolong karena Allah mengingat akan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, oleh karena itu Allah berencana ingin mengutus seseorang kepada Firaun, raja Mesir, untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Siapakah dia? Adik-adik tahu, kita sudah baca tadi, dia adalah Bapak Nilus, Bapak Musa. Ya, Bapak Musa. Bapak Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, pada suatu hari Bapak Musa sedang mengembalakan kambing dombanya di sebuah gunung yang bernama Gunung Horeb. Ya, nah, kambing domba siapa yang digembalakan? Ya, kambing mertuanya. Ya, karena mertuanya adalah orang yang kaya. Nah, adik-adik sudah baca tadi, ya. Nah, ketika itu Tuhan datang kepadanya. Ya, Tuhan datang kepadanya, menampakkan diri kepada Bapak Musa dalam bentuk nyala api yang keluar dari semak duri, ya, atau semak belukar, ya, di sebuah gunung yang bernama Gunung Horeb. Ya, di situ Musa datang, di situ Musa mengembalakan kambing dombanya karena di situ banyak rumput yang hijau. Nah, ketika Musa melihat itu, dia kaget, wah, loh, kok ada semak belukar yang terbakar dan tidak hangus, tidak dimakan api. Lalu Musa berusaha mendekat. Lalu dia berkata, wah, ada apa di semak duri itu? Tapi kenapa dia terbakarnya? Kok bisa begitu ya? Sebaiknya aku memeriksanya. Bapak Musa berjalan mendekati semak duri itu. Lalu ketika dia mendekat, ada suara Allah terdengar. Musa, Musa. Ya, terdengar suara Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Lalu Musa menjawab, ya Allah. Lalu Allah menjawab, lalu Allah berkata, janganlah datang dekat-dekat, lepaskanlah kasutmu atau lepaskanlah alas kakimu, sebab tempat di mana kau berdiri adalah tempat yang kudus. Akulah Allah ayahmu, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, lalu Allah berkata lagi, aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Semua orang Israel telah
sampai kepadaku, telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas bangsa Israel. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dan menuntun mereka keluar dari negeri Mesir itu ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Lalu Musa menjawab, siapakah aku ini Tuhan? Masa aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Jawab Musa sambil ketakutan. Ya, dia takut sekali. Ya, karena dia mau disuruh pergi di Firaun. Musa tahu Firaun orangnya sangat kejam. Ya, dia ketakutan. Sehingga dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Masa aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel itu keluar dari Mesir? Ya. Lalu Allah berkata, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu. Ya. Saat engkau telah membawa orang Mesir atau orang Israel itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepadaku di gunung ini. Gunung apa namanya tadi? Gunung Horeb. Ya. Nah, adik-adik, Musa yang tadinya ketakutan, yang ya mungkin dia akan menolak perintah itu karena dia merasa takut. Ya. Pada mulanya Musa merasa takut dan ragu. Tetapi Allah terus meyakinkan Musa untuk melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Allah juga menguatkan hati dan pikiran Bapak Musa untuk menjalankan tugas pengutusan itu. Ya, akhirnya Bapak Musa bersedia melakukan yang diperintahkan Allah kepadanya, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, kita semua adalah utusan-utusan Allah. Ya, sama seperti Bapak Musa dalam cerita hari ini. Bila Allah memilih dan meminta adik-adik untuk melakukan sesuatu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Karena menjadi utusan Allah adalah suatu kehormatan dan kebanggaan pada diri kita sebagai anak-anak sekolah minggu, walaupun kita mungkin merasa kecil ya, mungkin Tuhan tidak menyuruh kita, kau pergi di sini, kau pergi di sini, tapi Allah menyuruh kita di rumah untuk bekerja, ya, membantu ibu, membantu bapak, ya, atau menolong sesama kita. Nah, pada saat ini Allah memilih kita dan Allah pasti memampukan kita dan menyertai kita agar kita dapat melakukan tugas dengan baik. Jadi marilah kita melakukan perintah Allah dengan penuh ketaatan. Seperti kata firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, adik-adik, mari kita menuruti perintah Tuhan seperti yang terjadi sekarang ini di negara kita dengan virus corona yang menyebar. Ya, kita juga harus taat kepada pemerintah karena pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia ini. Ya, pemerintah menganjurkan kita supaya kita berdiam di rumah, belajar di rumah, ya. Kita tidak boleh pergi di tempat orang-orang yang banyak berkerumun. Kenapa, adik-adik? Ya, jangan sampai kita tidak tahu. Kita tidak tahu teman kita ada yang kena virus corona. Kalau kita selalu sama-sama bergaul, ya, kalau kita terkena, kan resikonya sama kita. Jadi adik-adik, kita harus di rumah belajar, bermain di rumah. Ya, kita tidak jalan keluar, tetapi kita harus membatasi diri kita dengan orang lain. Kita harus menjaga jarak. Ya, kita tidak tahu siapa yang terkena penyakit ini, apakah kita, orang lain, saudara kita. Ya, jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang pemerintah kita perintahkan, apa yang orang tua kita perintahkan. Ya, jadi itulah adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan boleh menolong kita. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, yang dibawakan oleh Kakak Nilus. Nah, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Untuk mengiringi persembahan syukur kita hari ini, kita mengangkat pujian dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah.
Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan doa. Siapa kita berdoa. Kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu datang tunduk kepala seraya menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, di mana Engkau sudah menyertai kami dalam mendengarkan akan cerita firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami agar kami mau taat kepada perintah orang tua kami, pemerintah kami, terlebih perintah Allah dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, Engkau berkati kami semua anak-anak-Mu, sehingga apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak sekolah minggu remaja itu boleh kami kerjakan dengan baik, baik itu pekerjaan di rumah, di sekolah, atau di tempat-tempat yang lain. Jadi Tuhan, Engkau berkati kami semua sehingga itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, saat ini kami harus berdiam di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, bermain di rumah oleh karena adanya virus corona Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau tetap melindungi kami, memberkati kami sehingga kami jauh dari penyakit ini, sehingga kami boleh hidup secara normal di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak, baik di rumah, di lingkungan kami, atau dimanapun kami bermain Tuhan. Kiranya Engkau melindungi kami sehingga kami boleh terhindar dari penyakit virus corona ini, sehingga kami boleh tetap bersyukur di dalam memuji-muliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, walaupun kami hanya beribadah dari rumah, tapi kami bersyukur kami boleh melakukannya itu di rumah kami masing-masing lewat ibadah virtual yang dilakukan oleh kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak pengasuh sekolah minggu dan remaja jemaatmu di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka di dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang mereka lakukan dalam sekolah minggu remaja yang Tuhan sudah bentuk di jemaat kami di tempat ini. Berkati kami semua, baik kami sebagai pengasuh, pengurus, bahkan sebagai anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami berdoa buat kami semua, walaupun beberapa bulan ini kami tidak bersekolah Tuhan, tetapi kami tetap belajar di rumah lewat belajar secara virtual yang dilakukan oleh guru-guru kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami semua sehingga kami boleh belajar rumah dengan baik. Walaupun mungkin ada kebosanan pada diri kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan, kami berdoa untuk pengurus sekolah minggu, pengasuh, kiranya Tuhan Engkau berkati dalam tugas tanggung jawab mereka, pelayanan mereka di tengah-tengah jemaat di tempat ini, terlebih khusus dalam persekutuan anak-anak sekolah minggu remaja. Berkati mereka semua Tuhan, sehingga mereka melakukan tugas tanggung jawab ini dengan baik, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau berkati dalam kehidupan mereka, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan berkati sehingga apa yang mereka kerjakan itu boleh mendatangkan berkat buat kehidupan kami, dan di dalamnya kami selalu bersyukur Tuhan. Lewat ibadah kami pada saat ini kami juga sudah memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan Engkau berkati persembahan itu sehingga persembahan itu boleh dipergunakan di dalam tugas pelayanan akan persekutuan anak-anak sekolah minggu remaja jemaat di tempat ini, bahkan menolong sesama kami yang membutuhkan pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu remaja kita pada hari ini, mari sekali lagi kita mengangkat pujian Allahku besar. Allah
tutup mata, kita menaikkan doa pada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami semua, anak-anak sekolah minggu remajamu, untuk melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan atas ibadah sekolah minggu remaja kami pada hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu remaja kita pada hari ini. Sampai bertemu dalam ibadah sekolah minggu remaja selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.